Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang mampir di channel ini dan klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan selalu sehat dan masih terus diberi kelancaran rezekinya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react sebuah video yang berjudul kontroversi lagu Indonesia di Malaysia. Oke. Musik Indonesia dan Malaysia ini selalu bersaing teman-teman ya. Dan pernah musik-musik di era tahun 80 sampai 90 ya, musik-musik Malaysia menjadi tren di Indonesia, salah satunya seperti Isabella dan lain-lain, Iklim termasuk ya. Itu di era tahun 80 sampai 90. Itu emang benar-benar lagu yang tren banget di Indonesia dan juga hit banget ya. Mampu bersaing dengan musik-musik Indonesia masa itu ya. Dan bergulirnya waktu ya di tahun sekitar 2000-an ya. Ternyata musik-musik Malaysia di Indonesia mulai berkurang. Giliran musik Indonesia yang mendominasi di Malaysia di era-era tahun 2000 ke atas ya. Dan ini menimbulkan satu kontroversi terutama dari produsen musik dan juga para pelaku musik di Malaysia. Dan buat teman-teman yang belum pernah melihat videonya, teman-teman akan saya ajak untuk melihat videonya seperti apa ya. Oke, sepertinya sampai sekarang pun musik-musik Indonesia juga masih digemari, masih lebih mendominasi ya musik-musik di Malaysia. Oke, seperti apa? Langsung saja ya. Kita ada Peter Pan, Ungu, Sheila on 7, Dewi, Slank yang turun untuk sidang media sempena dengan konsert Malam Pesta Indonesia buat kali kedua yang berlangsung semalam. Walaupun kita baru saja membincangkan untuk menetapkan kuota 90% lagu tempatan dan 10% lagu asing, nak juga tengok respon Yohan ni bila dapat tahu pasal isu ni. Komen sikit bapak-bapak semua. Persatuan Hiburan Malaysia kita cuba meletakkan had bagi lagu-lagu daripada Indonesia sebanyak 10% sahaja. Ada dengar tak? Belum dengar kabar itu. Semuanya tergantung kebijakan dari industri hiburan Malaysia. Itu hak dari pihak industri hiburan Malaysia. Kita musisi Indonesia sebenarnya menyayangkan. It's too bad kita pun datang ke sini bukan bermaksud berkompetisi, bersaing dengan band-band Malaysia ataupun artis-artis Malaysia. Kita di sini datang untuk menghibur, bersatu dengan musisi Malaysia untuk memajukan musik. Apalagi yang bisa kita buatkan karena memang kebijakan industri sudah hal yang mutlak mungkin ya. Mungkin ada cara lain. Musik sebenarnya bukan sesuatu hal yang untuk dihentikan, dianggap sebagai sebuah kompetisi, sebenarnya enggak. Karena memang musik sebenarnya bisa dianggap sebagai pemersatu dan Indonesia bisa datang ke Malaysia karena musik, begitu pula sebaliknya mungkin. Ada dengar tak cerita ini? Yang No. mereka cuba buat? No, belum pernah ada. Terserah aja, setiap negara punya aturan sendiri. Kita kan cuma menumpang memperdengarkan lagu kita. Jika kesempatan yang diberikan hanya taruhlah 10% akan kita ambil. You tak rasa hampa langsung? No, nggak apa. Tapi adil ke tidak bagi diri kamu? Intinya gini, musik sesuatu yang seharusnya dinikmati secara ringan. Karena itu adalah iringan kita dalam hidup sehari-hari. Kalau kita memikirkannya terlalu berat, jadi musik nggak akan terasa indah lagi. Iya, Jadi nggak usah benar. dipikir serius-serius. Itu nama Adakah ini orang Indonesia menghampakan ya. kamu? Whatever Kita. best for the people ya, untuk masyarakat apapun yang terbaik untuk masyarakat sini. Kalau kita sih terima-terima aja. Tapi kamu sayang Malaysia kan? Ya, betul. Jadi apapun yang terbaik untuk masyarakat Ini sini, apapun itu siapa ini ya? petisinya, Lupa aku. kita terima-terima aja. Patah semangat. Ungu ya. No. Kita mendukung untuk kemajuan musik di mana aja termasuk di Malaysia. Kalau ada peraturan Jepang. seperti itu, kalau Jepang. untuk kebaikan musik di Malaysia, Kita pasti dukung, Slang. kita pasti support. Kamu tidak Akan. menyangka perkara ini akan berlaku? Ya, untuk Slang sendiri baru sekitar 2 tahun ini kita masuk ke Malaysia. Kalau yang lain kan mungkin lebih dulu. mungkin masyarakat Malaysia bisa belajar dari pengalaman di Indonesia. Dulu waktu 80-an, musik Malaysia banyak masuk ke Indonesia. Musik Indonesia sendiri di bawah musisi Indonesia semangat, learn something. Akhirnya musik Iya, Indonesia benar-benar. pelan-pelan bisa maju. Kumpulan Indonesia bermaharaja Lela di Malaysia sehingga kan ada di antara mereka yang merasakan kumpulan-kumpulan Malaysia, artis-artis Malaysia dah tak berharga. Kalau artis Malaysia Wow. kita pergi Indonesia yang kenal search Dato' Siti Nurhaliza, bagi mereka tidak adil untuk kamu datang ke sini, tetapi bagi kamu
Bagaimana? Seakan-akan berarti tidak percaya diri dengan adanya Iya, iya, kondisi buat jadi 10% sudah mengondisikan bahwa tidak ada confident nih. Padahal kita pun tidak pernah merasa kita lebih baik daripada Malaysia, Ya, tidak. itulah Kita cinta orang Malaysia walaupun Indonesia. kita Indonesia. Dibilang adil atau tidak pun bisa dibilang tidak adil. You ada bantahan ke tidak? Tidak harus ada 10%, tidak harus ada 90%. Iya, benar, Seperti benar. biasa-biasa saja lah. Kenapa ternyata lebih banyak artis Indonesia yang lebih banyak peminat? Kenapa? Kita pun tidak bisa menyalahkan peminat. Peminat suka, mesti bilang apa? Oke, demikian ya tanggapan dari musisi-musisi Indonesia ya. Bagaimana lagu-lagu Indonesia ini jadi kontroversi dan Malaysia pun disarankan untuk membatasi baik itu di pemutaran di radio hanya membatasi sekitar 10% saja ya. Dan ini tadi beberapa tanggapan dari musisi Indonesia. Dan sekarang kita akan coba lihat ya. Kita lihat tanggapan dari pelaku musik dan juga produser di Malaysia. Ya, selamat pengantin baru kepada anda yang kini sedang menonton rancangan Melodi. Ya, kepada Maya Karin, hai, awak berada dekat Itali sekarang ni. Selamat pengantin baru kepada Sunny Boy dan juga Azrin dekat Nilai ke dekat Negeri 9 tu kan. Selamat pengantin baru. Lagu ini khas untuk anda. Selamat pengantin baru. Tak ngerti nak main, nak buat macam mana. Adakah kerana Kocak juga ini, Mas. jejaka yang berkahwin pada hari ini merupakan bekas kekasih anda? Saya pun tak tahu. Ataupun merupakan bekas kekasih kepada pelakon Julia Ziegler. Maklumlah kan, Julia Ziegler ni dikabarkan ada ramai pacar-pacarnya. Sehingga kan dia berpacaran, aku juga yang kena kan. Tapi tak apalah, yang penting sekarang ni kena ke tak kena ke, terkena juga dekat batang hidung kita. Kalau kita rasa macam ish, kenapa lagu Malaysia tidak banyak? Kenapa lagu Malaysia yang banyak? Kalau tadi kita dengarkan komen daripada artis Indonesia sampai ke si kecil, si kenek tu bertolak bodyguard yang badan sasa tu. Kita tengok dia berani tolak tidak pendapat daripada artis-artis Malaysia. Asalkan lagu seberang semakin dahsyat melanda pesada hiburan kita. Ini bukan lagi soal siapa lebih popular atau siapa lebih hebat, tapi dah menyentuh soal maruah bangsa kita dan maruah negara kita. Tapi siapa peduli? Kesannya akan merudumlah industri ini kan dalam kemerdekaan kita kembali balik dijajah. Kesannya kita semua tahu di mata masyarakat muzik kita macam tak ada nombor lah. Bila kita panggil artis Malaysia datang buat show, kita bayar 3,000, artis Indonesia datang masuk, kita bagi 30,000. Artis Malaysia sendiri nak minta buat konsert, nak minta sponsor, punya susah nak dapat sponsor, tapi bila artis Indonesia datang, belum-belum orang nak sponsor. Encik Fadi tu sini. Apa ni karyawan buat ni? Menghimpunkan penggiat muzik dalam negara ni untuk dapatkan sokongan mereka terhadap usaha memperbanyakkan lagu-lagu tempatan di radio. Kami nampak banyak ruang telah diberikan kepada lagu-lagu dari luar. Ini amat berbahaya kepada industri muzik kita. Kesannya kita punya artis tidak akan mendapat peluang di radio walaupun buat lagu-lagu yang sedap. Kita bukan anti kepada lagu seberang. Kita akui lagu mereka memang sedap dan berkualiti. Apa yang kita mohon ialah keseimbangan, ikan ruang dan peluang yang sama antara lagu kita dengan lagu seberang pada kita tidak dilanda kiamat. Salahnya pada kita. Sekarang benda dah sampai kepada hujungnya, baru kita rasa kita tergugat. Kenapa tak dulu? Rasa dah macam terancam. Memang terancam pun. Seni itu adalah luas. Komposer Malaysia kena betul-betul berjuang. Kita ada hampir 2,000 lebih komposer Malaysia. Indonesia yang masuk sini mungkin 10-20. Kita lawan. Kita bukan tak berjuang, tapi kita tak ada ruang. Kita ada ruang. Oke teman-teman ya, di-cut dulu sebentar ya. Ini ada beberapa cuplikan tanggapan dari musisi juga produser Malaysia ya. Oke, beraneka ragam pendapatnya. Ada yang mengatakan berbahaya, bisa menghilangkan pamor musik Malaysia. Ada yang bilang musik Malaysia terjajah ya. Tapi yang jelas hal ini dalam berhubungan dengan hal yang bersifat komersial ya. Karena musik Indonesia mampu menjadi satu yang dikomersialkan di Malaysia dibanding dengan lagu-lagu Malaysia yang mungkin di Malaysia sendiri mungkin kurang ya. Kita coba lihat
lagi seperti apa. Kita ada 35 channel RTM. Radio swasta ada 2 yang kuat. Kita jangan bagi lagu. Kita haramkan lagu-lagu kita dimainkan di radio swasta. Kau main taman, kena main tu, kau main tu. Radio dia hanya untuk radio Indonesia sahaja. Saya tak ada apa-apa masalah dengan lagu orang seberang. Kita bukan menentang tapi kita minta seimbang. Yes, yang paling penting adalah keseimbangan. Muzik Indonesia memang bagus. Cuma kita sebagai artis Malaysia perlu mendapat hak kita. Kita kurang berjuang atau kita kurang luang? Kedua-duanya sekali. Jadi ada chain reaction penawaran dan permintaan. Macam mana kita nak buat permintaan kalau tak ada penawaran? Ataupun kita tak tahu apa yang kita nak minta, kan? Ini malah logis sekali penyiaran. Mesti ada etik di dalam bidang penyiaran. Saya tidak salahkan DJ, bukan DJ. Ya, pengurusan itu dia menentukan lagu ini dimainkan. Pihak pengurusan tidak mempunyai tuju hala yang sebenarnya. Tidak begitu sensitif terhadap isu-isu artis tempatan. Bukannya DJ. Ia adalah pihak pengurusan, decision makers of the radio station. Apa yang Pak Tuan Indom buat? Kalau kita suruh dia buat tukar lagu juga, dia tak nak buat sebab dia kata trend. Yang paling penting adalah terus ke decision maker, kementerian yang mengeluarkan lesen itu menukar terma dan syarat. Yalah, kita sebelum ini tidak berjuang. Saya mengakui lah, kita ada banyak persatuan, banyak orang yang menyatakan bahawa mereka mewakili industri muzik dan mereka lah suara industri muzik. Tetapi benda ini berlaku. Dalam segala hal pun kita tidak boleh bersaing. Pasal kita ni tak ramai. Kalau kita menguasai sesuatu daerah dan kita betul-betul menguasainya, kita jaga dia, cukup bagi kita. Tapi kita nak jaga tu pun susah. Apabila radio kita memberi ruang itu kepada orang lain, tak terfikir dalam akal dia, maka matilah industri ini. So it is the mindset that dia kena tukar. Radio dia dah jenjang nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3 ke dengan lagu siapa dulu. Kita kena kontrol, kita kena ada mindset mengatakan aku perlu naikkan industri aku. Pemikiran kita mesti kena ada semangat nasionalisme. Jangan diaturkan lagu yang diorang buat sampai 3 bulan 4 bulan baru nak masuk. Jangan cerita bagus dengan tak bagus. Ruang tu mesti diberi. Mindset tu tukar. Jangan ingat sedap kerana pendengar nak. Apabila ruang tu diberi, didengar, lagu mereka dinilai oleh pendengar. Jadi sekarang kita jangan cerita sekarang ni. Jangan cerita lagu kita tak ada kualiti. Apabila ada ruang, akan timbul kualiti. Pasal ruang itu membangkitkan kualiti. Kalau tak ada tempat nak buat macam mana? Bekas kekasih you sekarang ini bersama dengan Hanatan. Apa komennya? Komen I tak tahulah nak cakap apa dah. Dia dah ada pengganti, you tak ada pengganti lagi. Tak apalah, mungkin Julia tak really busy and single. My first priority is my family, work and friends. Pasal level tu semua Julia tolak tepi dulu. Daripada Julia Ziegler bertukar kepada Hanatan. Wah, gempak. Dua-dua hot stuff Kena tanya orang punya badan sendiri lah. Berapa tahun you dengan dia? 4 tahun, 3 tahun macam lah. 4 tahun baru sahaja putus selepas you popular dalam jangka masa yang pendek, dia yang dapat pengganti dulu. Surprise ke you? Tak boleh nak cakap apa lah Michelle. Dah tak ada jodoh kami bersama. Ya, Kita kawan dengan semua orang. Malaysia. Kalau cocok, kita cocok. Kalau tak, kita make friends with everybody lah. Jangan buat I nangis Michelle. Oke, demikian teman-teman ya. Satu video tentang kontroversi lagu Indonesia di Malaysia. Dan yang jelas ya, timbulnya kontroversi ini yang jelas karena kualitas mungkin ya. Kualitas yang menjadi tren di Malaysia, lagu-lagu Indonesia dengan segala genrenya, genre musik ya. Yang lumayan banyak kalau di Indonesia ya, dari pop kreatif dan sebagainya, rock ya. Dan hal ini jelas menunjukkan kualitas teman-teman ya. Semakin kesini musik Indonesia semakin diminati di Malaysia. Dan banyak anggapan-anggapan ataupun pendapat dari Malaysia, orang Malaysia yang sepertinya ketakutan kalau dunia musik di Malaysia ini akan kalah ya, tapi ada juga yang logis karena ini persaingan dan mungkin menang di quality musik-musik Indonesia, ada yang objektif pendapatnya. Oke teman-teman ya, demikian ya satu
satu buah video ya sudah kita dengerin kita lihat bareng-bareng ya kontroversi lagu Indonesia di Malaysia. Gimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa komen ya, kalaupun ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.